Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada semua Bapak Ibu guru yang sedang semangat untuk belajar mengerjakan atau latihan tes soal-soal P3K. Bapak Ibu guru, pada saat ini mari kita bersama-sama untuk membahas soal tentang kemampuan manajerial. Untuk nomor 1, bagaimana Anda membagi tugas kepada rekan dan bawahan Anda. Ini ada 5 pilihan. Saya membaginya sesuai dengan kepribadian dan sifat. Saya membaginya sesuai dengan minat dan keinginan. C. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Begitu selanjutnya sampai E. Nah, jawaban yang tepat pada soal nomor 1 ini adalah C, yaitu saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ketika seseorang masuk ke dunia kerja, itu dipersepsikan sebagai orang yang sudah siap dengan kemampuan dan keahliannya masing-masing. Jadi, untuk memberikan pekerjaan kepada bawahan kita, itu sudah tidak perlu melihat kepribadian dan sifatnya seperti apa, terus kemudian minatnya kayak seperti apa, dan bakatnya juga seperti apa. Itu sebuah tingkat berpikir atau sebuah tingkat pertimbangan untuk anak-anak yang baru mencari jati dirinya, artinya masih mencari role model untuk dirinya. Seperti anak SD, SMP itu bisa kita melihat bakatnya seperti apa, minatnya seperti apa. Tapi kalau sudah masuk ke dunia kerja, itu sudah dipertimbangkan itu keahlian dan keterampilannya. Setelah kita lulus kuliah, itu yang ditanyakan apa ahlinya, apa keterampilannya, apa kemampuannya. Jadi ketika kita menjadi seorang pemimpin, bagaimana membagi tugas kepada bawahan, tentunya kita harus melihat apa? Keahliannya dan keterampilannya. Karena kalau sudah ahli, sudah terampil di situ, maka sebuah permasalahan itu akan dengan mudah untuk dilaksanakan atau dicari jalan keluarnya. Jadi jawabannya C. Nomor 2, apakah Anda membuat daftar harian urgensi dan prioritas dan pekerjaan? Nah, ini ada pilihannya. Saya mencatat untuk pertimbangan, sasaran, dan deadline. Saya jarang mencatat, dan lain-lain. Bapak Ibu bisa baca sampai E, pilihannya itu yang paling tepat seperti apa. Nah, ini jawaban yang benar adalah A. Apa pertimbangannya kenapa A? Nah, kita tahu sendiri bahwa dalam keharian kita itu banyak sekali kesibukan, urusan, dan pekerjaan-pekerjaan yang menunggu kita untuk kita kerjakan atau untuk kita eksekusi. Nah, supaya kita tidak melupa atas tugas-tugas kita, itu hari ini kita apa, Senin harus bagaimana, Selasa tugas apa, itu yang paling bagus adalah kita mencatat daftar harian yang urgensi, itu artinya yang paling penting. Jadi ada skala prioritas gitu ya. Jadi umpamanya kita punya tugas 10 tugas.
itu kita list tugas nomor 1, nomor 2 sampai 10 itu yang paling harus kita selesaikan pertama itu apa. Itu artinya urgensi prioritas. Nah, jadi perlu pencatatan. Terus kemudian untuk melihat mana sih yang paling urgensi, itu ya dipertimbangkan. Setelah kita mencatat, untuk dipertimbangkan itu kita harus memikirkan sasarannya apa nanti. Sasarannya setelah kita melaksanakan hal ini, pekerjaan ini, tujuannya apa, deal-dealnya dapat apa. Nah, dan perlu juga Bapak Ibu dicatat deadline-nya. Kadang-kadang kita mencatat tapi tidak tahu deadline-nya, sehingga pas kita lebih dari waktu yang di deadline kan, atau waktu terakhir kita baru ingat. Nah, itu yang kadang-kadang membuat pekerjaan kita itu bertambah menumpuk gitu ya. Jadi jawaban nomor 2 itu yang paling benar, itu adalah A. Kemudian nomor 3, apakah Anda sebagai seorang pemimpin mendelegasikan tugas kepada staf Anda? Nah, ini lagi-lagi sebagai pemimpin. Pemimpin itu banyak sekali fungsinya. Salah satu fungsinya itu sebagai manajerial, artinya orang yang memanage, mengatur. Jadi kalau ada pemimpin langsung turun ke lapangan, umpamanya nyangkul atau yang pekerjaan-pekerjaan yang harusnya dilaksanakan oleh bawahannya, terus dia mengerjakan, itu kurang bagus. Karena dia waktu, pikiran, dan tenaganya habis untuk melaksanakan sesuatu yang bukan tupoksinya, yang bukan tugas pokok dan fungsinya. Yang benar, pemimpin itu yaitu A. Mendelegasikan itu artinya memberi perintah untuk melakukan sesuatu. Itu mendelegasikan artinya semua tugas kepada semua staf. Nah, staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. Pemimpin itu hanya ngontrol dan ngawasin. Sudah sampai di mana tugas-tugas yang diberikan sama stafnya, progresnya itu sudah sampai di mana, peningkatannya, prosesnya, terus akhirnya seperti apa, itu yang perlu diperhatikan oleh seorang pemimpin. Jadi untuk jawaban-jawaban seperti jawaban B, saya mendelegasikan sebagian tugas kepada staf dan sebagian kepada saya, ini salah. Karena apa fungsinya punya staf kalau dikerjakan sendiri gitu loh. Jadi gini, sebenarnya jawaban yang seperti yang saya mendelegasikan sebagian besar tugas kepada staf. Sebagian, artinya sebagian. Kalau sebagian berarti sebagian lagi dikerjakan pemimpin itu sendiri, dan itu artinya sebagai pemimpin itu kurang benar secara profesional. Terus nomor 4, seberapa seringkah Anda berusaha dengan aktif untuk mencegah gangguan tamu, rapat, telepon yang biasanya selalu mengacaukan hari kerja Anda? Nah, ini kan suatu masalah yang sewaktu-waktu bisa datang kepada kita sebagai seorang pemimpin, yang itu di luar kontrol kita ya. Orang nelpon, ada tamu, itu kita kan tidak tahu. Nah, jadi sebagai seorang pemimpin itu kita harus kembali lagi tadi, harus mempunyai prinsip skala prioritas. Mana yang harus didahulukan, mana yang harus kita luangkan waktu untuk melayani, seperti umpamanya ada tamu, ada telepon. Ini bisa ndak kita nerima tamu ketika ada ada rapat penting gitu. Terus kemudian bisa ndak kita angkat telepon ketika kita ada pertemuan meeting dengan klien kita gitu. Nah, itu kita harus sortir seberapa penting hal itu untuk kita lakukan.
Karena ketika kita menjadi seorang pemimpin dan itu pada waktu saat pekerjaan kita, itu sangat penting kalau kita menyortirnya. Karena bagaimanapun kalau ada tamu, kalau ada telepon, itu akan menyita waktu kita. Dan waktu kita yang sudah kita atur, yang kita jadwal, otomatis ke belakang itu akan terganggu semua. Schedule yang sudah kita tulis itu akan terganggu karena itu telepon, tamu dan lain-lain, rapat mendadak itu tidak ada pada jadwal keseharian kita sebagai pemimpin. Nah, kenapa HB? Karena ini yang paling masuk akal, yang paling profesional. Ya, kalau seperti saya merasa terganggu dengan hal itu, ya terganggu, pastinya terganggu gitu, tapi bukan jawaban yang profesional. Tergantung situasi apakah dipenuhi atau tidak, itu juga ngambang, bukan jawaban yang profesional. Ya, jawaban yang profesional sebagai seorang pemimpin, jawaban untuk soal nomor 4 itu B. Saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. Jadi ini didahulukan atau tidak, diterima atau tidak, itu terserah skala prioritas kita. Nomor 5, seberapa sering gagasan Anda diterima dan dijalankan dengan baik oleh tim atau rekan kerja. Nah, ini sepasti jawabannya pilihannya menurut kita benar semua. Karena kan situasional kan ya. Tapi ketika pertanyaan seperti ini, kita harus jawabnya ya harus profesional gitu. Tidak, ini jawabannya kok benar semua ya, gitu lah. Dari ABCDE ini yang paling benar ya sesuai profesi kita sebagai seorang pemimpin, baik ya sebagai seorang guru, memimpin siswa kita, memimpin kelas kita, atau sebagai kepala sekolah, itu jawabannya yang paling benar adalah A. Seberapa sering? Ya selalu. Ya, gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. Nah, pilihan ini adalah pilihan yang terkesan superior atau seakan-akan wow gitu ya. Tapi ya memang gitu. Gagasan yang kita harapkan adalah gagasan yang terbaik gitulah. Jadi kita itu mempersepsikannya bukan real kenyataan kita, ini gagasan kita diterima pada keseharian. Enggak. Harapan kita ke depan itu ya cari yang paling bagus gitu loh. Nah, ini karena ada kadang-kadang jika ide baik itu muncul sering, kebanyakan, ini kan lebih ke jawaban yang subjektif, terserah kita gitu, terserah kita. Tapi ketika ada soal seperti ini, jawaban yang harus kita pilih ya A, yaitu selalu, dan gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. Ini sebuah jawaban yang menghipno diri kita itu untuk selalu berpikir maksimal gitu, untuk menghasilkan sesuatu yang maksimal, yang terbaik gitu. Nah, ini jadi Bapak Ibu jawabannya untuk seberapa sering gagasan diterima. Karena ini kesannya ini jawabannya harus subjektif, terserah kita, ya kita cari yang satu yang paling terbaik, dua yang jawabannya kesannya profesional gitu. Dan profesional itu identik dengan namanya kesempurnaan atau bahasa kerennya kita sebut itu perfeksionis gitu ya. Maunya itu sempurna gitu, dan ya itu memang itu yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Baiklah Bapak Ibu, pembahasan untuk kemampuan manajerial ini untuk nomor 1 sampai nomor 5 dulu, bisa kita diskusikan lagi nanti di grup WhatsApp. Apabila ada pandangan atau pendapat yang lain silahkan. Tapi kita sampai di sini dulu, lanjut nanti kalau ada kesempatan kita lanjut ke pembahasan soal nomor 6 dan selanjutnya. Baik Bapak Ibu, selamat istirahat, selamat belajar, dan tetap semangat
untuk menuju sukses lulus tes soal P3K untuk guru sekolah dasar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.